Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Pak Zulkifli selaku dosen pembimbing mata kuliah Perekonomian Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Reonaldo Alpian Bawana dan teman saya yang bernama Alexandro Pierre Lassa. Kami di sini akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi Indonesia di masa COVID-19. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Pandemi COVID-19 melanda hampir semua negara di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia. Kesiapan dan ketahanan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan nasional semua negara diuji untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi. Dalam konteks komunikasi dunia, Indonesia sebagai negara modern tidak bisa lepas dari pengaruh dengan kerjasama dengan negara-negara di seluruh dunia, seperti halnya dengan kondisi ekonomi global yang terjadi saat ini. Perang dagang berkepanjangan antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika dan Tiongkok, telah mempengaruhi kondisi ekonomi hampir semua negara yang menjalin relasi dengan kedua negara tersebut. Disusul kemudian dengan adanya wabah global pandemi COVID-19 yang telah melanda hampir semua negara. Kebijakan Amerika Serikat yang ketat terhadap negara Tiongkok sebagai pesaing utamanya membuat ekonomi dunia menjadi tidak ramah. Kebijakan pembaruan perpajakan nasional yang telah direncanakan dengan baik oleh pemerintah pada dasarnya dapat berkontribusi dalam mendukung biaya nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern dengan kebijakan dalam relasi perpajakan yang mengkombinasikan fungsi-fungsi pajak yang saling bersinergi dengan baik. Fungsi pajak dalam kebijakan yang tepat untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional maupun mendukung investasi daripada pemilik modal dan memenangkan persaingan ekonomi dengan negara-negara lain yang juga sedang mengalami kelesuan ekonomi karena dampak pandemi COVID-19. Bisa kita lihat di sini pengalaman stabilitas finansial Indonesia pada masa krisis ekonomi global dan strategi kebijakan fiskal untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19. Wabah pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia telah meluluhlantahkan tatanan hidup seluruh warga masyarakat dunia. Banyak negara harus merencanakan ulang berbagai kebijakan ekonomi, moneter dan pembangunan nasional. Kondisi darurat bencana ini telah mendorong banyak pemimpin negara-negara di dunia untuk merefleksi ulang pengalaman dalam mengatasi krisis finansial yang sudah pernah terjadi dan melanda hampir semua negara. Pada periode tahun 1996 hingga tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi sebagai imbas dari krisis ekonomi global. Setelah melewati periode yang sangat berat akibat krisis finansial dan ekonomi pada tahun 1998, perekonomian Asia Pasifik termasuk Pulau Indonesia akhirnya mulai dapat bernapas lega.
Perekonomian Indonesia akan mencatat pertumbuhan positif 3,7%. Setelah itu, Indonesia diperkirakan akan pulih ke pertumbuhan kesinambungan dalam jangka panjang mulai tahun 2001 sebesar sekitar 5% per tahun. Pemulihan ekonomi Indonesia sulit diharapkan dapat terjadi secepat beberapa negara tetangga seperti Korea Selatan dan Thailand. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak mengandalkan akumulasi modal serta tenaga kerja dan bukan peningkatan produktivitas juga turut menyumbang pada ketertinggalan Indonesia dalam pemulihan. Di Indonesia banyak industri bahkan dipaksa mereporasi pada level tidak sampai 50% dari kapasitas produksinya. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya ketidakpastian politik dan kevakuman pemerintah sehingga sulit untuk bisa mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang penting dalam upaya pemulihan ekonomi. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan dan mengimbas pada runtuhnya rezim Orde Baru mempunyai pengaruh pada kondisi sosial politik dalam negeri. Demikian pula pengaruh tersebut nampak pula dalam peringkat daya saing Indonesia secara global dibandingkan dengan negara-negara lain. Keadaan ekonomi yang sulit dan belum stabil, kondisi sosial politik dalam negeri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan para investor dalam menambahkan modalnya di Indonesia, di samping faktor-faktor lain yang menjadi daya tarik. Seperti telah disebutkan oleh WEF, dalam daya terkait lain dapat mengundang para investor dalam menambahkan modalnya. Di antaranya adalah beberapa tarif pajak yang diberlakukan oleh negara. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu instrumen penting kebijakan finansial sesuai negara dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembiayaan pembangunan. Baik, di sini kita juga dapat lihat keberlanjutan kebijakan pembaruan sistem pajak nasional. Pajak sebagai sumber pemerintah penerima negara yang berkelanjutan. Pada dekade tahun 1980-an, salah satu aspek yang menonjol dari kondisi politik ekonomi saat itu ialah berkurangnya sumber-sumber ekonomi yang diperlukan bagi pembangunan nasional. Terus kelangsungan dalam melaksanakan program-program pemerintah seperti Repelita dan APBM. Keadaan demikian ini berbeda sekali dengan adanya bom minyak di tahun-tahun 1973 sampai 1974 dan tahun 1979 sampai 1980. Dekade tahun 1980 terus-menerus ditandai dengan merosotnya ekspor minyak bumi yang memukul ekonomi. Setidak-tidaknya dari dua segi, yaitu penerimaan devisa dan berkurangnya serta penerimaan anggaran negara yang merosot karena berkurangnya penerimaan pajak atas ekspor minyak bumi yang tingkatnya tinggi serta volumenya sebagai persentase dari total anggaran adalah yang terbesar dibandingkan dengan penerimaan pemerintah lainnya seperti pajak dan bantuan luar negeri.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Teks 1. Beberapa alasan yang menjadi sebab pembaharuan perundang-undangan perpajakan. Beberapa alasan tersebut antara lain adalah A. Dasar falsafah atau ideologi yang dijadikan sebagai landasan perundang-undangan pajak kolonial tidak cocok dengan falsafah Pancasila. Poin B. Struktur organisasi pemerintah kolonial berbeda dengan struktur dan organisasi negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Poin C. Situasi, kondisi serta aspirasi rakyat Indonesia pada waktu penjajahan adalah berbeda dengan waktu sekarang. Poin D. Keadaan ekonomi rakyat Indonesia pada zaman pemerintahan kolonial berbeda dengan waktu sekarang. Yang C. Tujuan pajak zaman kolonial untuk kepentingan penguasaan atau penjajahan semata-mata. Jadi sehingga pajak di mata rakyat merupakan momok yang selalu ditentang karena membebani. Beberapa faktor, sebagaimana telah disebutkan di atas, masih ada faktor-faktor lain, yaitu yang berkaitan dengan situasi perekonomian nasional maupun internasional. Pada saat itu, yang akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif, menggali dan memobilisasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri. Dari semua uraian di atas, secara lebih singkat dapat dideskripsikan bahwa tujuan dan pembaruan sistem perpajakan atau tax reform tidak lain adalah penyederhanaan penerbitan dan kepastian hukum. Sistem perpajakan dengan adanya tax reform pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan beberapa kebijakan pembaruan perpajakan hingga periode tahun 2009, pemerintah selanjutnya juga melakukan revisi dan perubahan atas undang-undang perpajakan untuk mendorong dan memberikan iklim yang baru bagi perekonomian nasional dan pembangunan bangsa yang semakin mengandalkan pada kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Oke, kemudian kita masuk pada sinergi fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal, yang dimana menjaga stabilitas daya saing, investasi, dan ketahanan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Pajak memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Dalam hal ini, pajak mempunyai fungsi barter. Kemudian yang kedua, pajak dapat berperan untuk mengatur alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan konsumsi, atau umum dikenal dengan yang dinamakan sebagai fungsi regulasi pajak. Kemudian yang ketiga, pajak berfungsi sebagai stabilitas ekonomi dan fungsi-fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal. Sebagaimana telah disebutkan itu pada umumnya kebijakan-kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu diarahkan untuk memenuhi ketiga fungsi tersebut secara simultan. Pajak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai fungsi yang amat strategis. Pajak tidak hanya merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk public investment, tetapi fungsi pajak juga dapat digunakan untuk mengendalikan kebijaksanaan negara yang lebih umum dikenal sebagai fungsi budget dan fungsi reguler. Kemudian, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu fungsi budget dan fungsi reguler. Sebagai suatu alat pembangunan, kebijaksanaan fiskal dapat efektif berjalan apabila dalam pelaksanaannya didasarkan atas kombinasi tarif pajak yang tinggi yang dikenakan pada jenis pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pengenaan tarif pajak yang tinggi ini dapat diterapkan misalnya untuk menghambat tingkat pengeluaran yang bersifat konsumtif, menghambat laju impor, atau melakukan proteksi atau perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri yang belum siap untuk melakukan persaingan dengan produk luar. Umumnya kebijakan fiskal
digunakan untuk mengatur stabilitas ekonomi dengan sarana utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa disertai dengan gejolak-gejolak inflasi dan resesi. Dalam mencapai tujuan tersebut, kebijaksanaan fiskal selalu didampingi dengan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan moneter. Berdasarkan sifat dari kebijaksanaan fiskal, maka kebijakan fiskal ini dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif dan kebijakan fiskal yang bersifat kontraksi. Suatu tindakan kebijakan fiskal bersifat kontraksi dilakukan oleh pemerintah diarahkan untuk mengerem atau menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah apabila kondisi ekonomi negara yang berada dalam keadaan inflasi atau overheating ekonomi. Berlawan dengan kebijakan fiskal yang ekspansif, kebijakan fiskal yang kontraksi dilakukan dengan surplus spending, yaitu dengan cara melakukan peningkatan tarif maupun penerimaan pajak, menurunkan pengeluaran pemerintah atau melakukan tindakan kedua-duanya secara bersamaan. Insentif pajak sebagai salah satu sarana stimulus dalam mendorong penanaman modal bukan merupakan faktor tunggal yang mempengaruhi minat investor untuk menanam modal. Pembebanan pajak juga akan berpengaruh terhadap investasi karena pajak tersebut akan mengurangi hasil investasi yang dilaksanakan. Tag keberapa? Pembebanan pajak juga akan berpengaruh terhadap investasi, karena pajak tersebut akan mengurangi hasil investasi yang dilaksanakan. Investasi merupakan tindakan yang mengandung risiko, sebab investasi mungkin memberikan keuntungan sebagaimana yang diharapkan, tapi juga mungkin menghadapi kegagalan berupa kerugian. Sekalipun insentif, pajak bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pilihan investor untuk menanam modal. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan perpajakan akan mempengaruhi pilihan investor untuk menanam modal atau tidak. Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, politik hukum perpajakan akan memberikan arah kondisi masyarakat yang ingin dicapai. Politik hukum perpajakan yang implementasi terutang dalam kebijakan publik akan menimbulkan dampak yang luas. Salah satu teori yang melakukan pengkajian terhadap pembebanan pajak adalah teori insidence pajak atau TAX. Salah satu teori yang melakukan pengkajian terhadap pembebanan pajak adalah teori insidence pajak. Teori ini melihat bahwa beban pajak tidak hanya terbatas secara legal, formal saja, tetapi mengkaji pembebanan pajak pada tingkat yang lebih substansif, misalnya pajak penghasilan atau badan. Walaupun pajak dikenakan terhadap laba badan yang menjadi wajib pajak, tetapi sebenarnya bukan personalnya sendiri yang secara substansif akan menjadi penanggung beban pajak, karena beban ini hanya bentuk usaha. Kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan dan merencanakan pembelanjaan sumber penerimaan negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan adanya pembebanan pajak secara adil, ada harapan bahwa kebijakan fiskal yang menggunakan instrumen pajak dan berimbas pada masyarakat tersebut akan bersifat netral dan mendorong stabilitas ekonomi dan fiskal. Mengingat bahwa pajak dapat juga mempunyai fungsi regulasi, maka prinsip keadilan dalam pembebanan pajak tersebut terkadang sengaja disimpangi untuk memberikan rangsangan dalam merekayasakan kondisi tertentu dalam masyarakat.